Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Baik, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk hari ini apakah ada yang berhalangan hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari matematika dengan topik teorema Pitagoras. Nah, materi ini erat kaitannya dengan materi segitiga siku-siku dan materi bilangan berpangkat yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sebelumnya adakah yang masih ingat apa itu segitiga siku-siku atau apa itu bilangan berpangkat? Ya, benar sekali ya. Segitiga siku-siku adalah bangun segitiga yang salah satu besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Sedangkan bilangan berpangkat itu merupakan bilangan yang digunakan sebagai bentuk sederhana, bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan di mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, contohnya 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami dan membuktikan teorema Pitagoras. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras. Oke, next. Nah, di sini ada ilustrasi nih, di mana dalam ilustrasi ini terdapat anak kecil dan juga bangunan bertingkat. Nah, pernah nggak sih kalian mengamati atau memperhatikan sebuah bangunan bertingkat, di mana ada seorang pembersih kaca pada bangunan bertingkat tersebut? Pernah nggak? Ayo. Tentunya pernah ya. Nah, ini digambarkan seperti pada yang di layar. Nah, pernah nggak sih kalian itu berpikir berapa sih kira-kira tinggi dari tukang pembersih kaca tersebut jika diukur dari tanah? Pernah nggak? Tentunya pernah ya. Mesti kalian berpikir bagaimana ya cara menghitungnya, begitu kan? Nah, untuk menghitung hal ini, itu biasanya seseorang berpikir, oh kita dapat menghitung ini itu dengan menggunakan meteran atau enggak penggaris. Iya, memang meteran dan penggaris itu buat menghitung lebar maupun tinggi suatu benda. Namun dalam kasus ini tidak mungkin kita dapat menghitung ketinggian seorang tukang pembersih kaca, terutama pada bangunan bertingkat itu dengan menggunakan meteran maupun penggaris. Hal ini mengingat ketinggian dari gedung tersebut yang tidak hanya terdiri dari 1-2 lantai saja, melainkan bisa 3 lantai, 4 lantai, maupun lebih banyak lantai begitu. Nah, terus sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk menentukan tinggi dari tukang pembersih kaca tersebut? Nah, cara untuk menentukan ketinggian tukang pembersih kaca tersebut salah satunya yaitu dengan penerapan teorema Pitagoras. Nah, apa sih itu teorema Pitagoras? Jadi, teorema Pitagoras itu adalah sebuah teorema yang dikemukakan oleh ahli filsafat dan matematika yang bernama Pitagoras, di mana Pitagoras ini lahir di Pulau Samos, Yunani, sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Nah, beliau ini menemukan beberapa temuan sehingga
beliau disebut dengan Bapak Bilangan. Namun, temuan yang paling populer dan sering digunakan dalam bidang pendidikan, terutama dalam pendidikan matematika, dalam pembelajaran matematika, itu adalah teorema Pitagoras. Nah, lalu apa sih itu teorema Pitagoras? Jadi, teorema Pitagoras adalah sebuah teorema yang mengkaji hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku, di mana dalam teorema Pitagoras ini dijelaskan bahwa kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Nah, kita perhatikan seperti yang ada di layar, itu ada segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C, di mana kita ketahui bahwa sisi A dan sisi B itu merupakan sisi siku-siku, sedangkan sisi C itu merupakan sisi miring atau yang disebut dengan hipotenusa. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa bunyi teorema Pitagoras itu kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya? Nah, kita lihat pada ilustrasi gambar seperti yang ada di layar itu. Di sini ada segitiga dengan sisi A, B, dan C, di mana sisi miringnya atau hipotenusanya itu adalah C. Nah, apabila kita mempunyai persegi kecil-kecil seperti yang ada di layar dan panjang sisi A itu diwakili oleh 3 buah persegi kecil, maka kita dapat katakan A ini memiliki panjang 3 satuan. Begitu pula dengan B dan C, kita hitung berapa persegi kecilnya. Nah, di sini sisi B mempunyai panjang 4 satuan dan sisi C mempunyai panjang 5 satuan. Nah, lalu apabila kita bentuk persegi pada masing-masing sisinya akan membentuk persegi dengan panjang sisi 3, panjang sisi 4, dan panjang sisi 5. Nah, di sini diketahui luas persegi dengan sisi A itu akan sama dengan A kuadrat, menghasilkan 9, sedangkan luas persegi dengan sisi B itu menghasilkan 16, luas persegi dengan sisi C itu menghasilkan 25. Nah, dari sini kita ketahui bahwa luas persegi sisi C itu sama dengan 25, di mana 25 ini merupakan hasil penjumlahan dari luas persegi sisi A dan luas persegi sisi B, yaitu 9 ditambah 16. Jadi dalam hal ini, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita ingat kembali bahwa C itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, karena dalam kasus ini sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kedua sisi tegaknya, jumlah kuadrat dari kedua sisi tegaknya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat, maka hal ini termasuk dalam teorema Pitagoras atau memenuhi dalil teorema Pitagoras. Nah, dari persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, melalui cara pindah ruas, kita dapatkan bahwa A kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Di mana hal ini juga dapat dibuktikan dengan luas persegi yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, selanjutnya ada contoh soal untuk lebih memahamkan kita terhadap materi. Nah, di sini diketahui sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di B memiliki panjang sisi AB sama dengan 6 dan panjang sisi BC sama dengan 8. Nah, tentukan panjang sisi AC. Nah, dalam hal ini kita dapat menggambarkan segitiga ABC itu seperti yang ada pada layar, di mana siku-sikunya terdapat di titik B. Lalu panjang AB itu ada 6 cm, panjang BC itu 8 cm, dan kita harus mencari panjang AC, di mana AC ini merupakan sisi
miring. Nah, kita ingat kembali teorema Pythagoras, di mana sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat atau jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Sehingga di sini didapatkan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita substitusikan AB-nya 6 dan BC-nya 8, maka menghasilkan AC kuadrat itu sama dengan 100. Sehingga panjang AC itu akar dari 100. Berapa akar dari 100? Akar dari 100 yaitu 10. Jadi panjang sisi AC sama dengan 10. Nah, sekarang bagaimana jika kita harus mencari salah satu sisi sikunya? Maka kita dapat mencarinya dengan yang tadi, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di soal ini kita harus mencari AB, maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kita substitusikan, AC-nya 10 dan BC-nya 8, maka menghasilkan AB kuadrat sama dengan 36. Sehingga AB dapat dicari dengan akar 36. Berapa? Hasilnya 6. Jadi panjang sisi AB sama dengan 6. Oke, selanjutnya ada permasalahan Pythagoras. Nah, apa sih maksudnya dari permasalahan Pythagoras? Jadi, teorema Pythagoras itu tidak hanya sebuah teori yang hanya bisa diterapkan di bidang matematika saja, tetapi teorema Pythagoras itu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Misalnya, untuk menyelesaikan permasalahan ketinggian suatu benda, kita disuruh mencari ketinggian suatu benda. Lalu yang kedua, permasalahannya itu berupa kita akan mencari jarak antara dua titik nih. Gimana cara kita mencari jarak antara dua titik tersebut? Nah, kita juga dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan dalam mencari jarak antara dua titik. Oke, untuk permasalahan yang pertama berkaitan dengan menentukan tinggi suatu benda. Di sini ada soal, sebuah pesawat terbang baru saja lepas landas dengan jarak tempuh 13 km. Nah, jika jarak antara titik start penerbangan dan titik darat pesawat sekarang adalah 10 km, tentukan ketinggian pesawat terbang tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita perhatikan dulu ilustrasi berikut ini. Nah, dari sini diketahui pesawat itu lepas landas dari sebuah titik berwarna merah di bawah ini ya, yang tertera pada layar. Lalu jarak tempuhnya adalah 13 km dan jarak antara titik start dengan titik ketinggian saat ini adalah 10 km. Nah, bagaimana caranya kita untuk mencari ketinggian dari pesawat tersebut? Nah, kita lihat ilustrasi gambar tersebut itu membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku antara ketinggian dan titik dasarnya dan sumbu dasarnya ya. Jadi kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat mencari ketinggian dari pesawat tersebut dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, bagaimana caranya? Maka di sini dapat dicari dengan cara X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Nah, menghasilkan X kuadrat itu sama dengan 69. Lalu X sama dengan akar dari 69. Jadi, ketinggian pesawat saat itu adalah akar 69. Atau apabila kita hitung dengan menggunakan kalkulator akan menghasilkan 8, sekian kilometer begitu.
Lalu selanjutnya ada permasalahan mengenai menentukan jarak antara dua titik. Nah, di sini ada ilustrasi ya, di mana kita harus mencari jarak minimal yang ditempuh dari rumahnya ke rumah sakit. Nah, rumahnya itu yang ada logo kepala ini ya, ada kepala animasi, dan rumah sakitnya ada di bawah ini. Nah, misalnya jika gambar di samping direpresentasikan pada koordinat kartesius, maka koordinat rumah Dery adalah 5,7, sedangkan koordinat rumah sakit adalah 1,1. Nah, jika Dery ingin pergi ke rumah sakit untuk menengok temannya yang sedang sakit, tentukan jarak minimal yang ditempuh Dery dari rumahnya ke rumah sakit tersebut dalam satuan kilometer. Jadi kita itu dapat mencari jarak minimal yang ditempuh dari rumahnya ke rumah sakit itu dengan cara menarik garis lurus antara rumah sakit ke rumah Dery atau sebaliknya. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggambarkan dengan koordinat kartesius seperti yang ada pada layar, di mana di sini terdapat titik A 1,1, di situ adalah titik tempat koordinat rumah sakit, dan titik B yaitu 5,7. Nah, dari kedua titik tersebut dapat dibentuk garis lurus dengan kemiringan tertentu sehingga akan membentuk sebuah segitiga siku-siku apabila dari titik B ditarik garis ke bawah dan dari titik A ditarik garis ke kanan, di mana titik siku-sikunya terletak pada C 5,1. Nah, jarak minimal yang ditempuh dari rumah sakit ke rumah Dery ataupun sebaliknya itu sama dengan panjang AB. Nah, bagaimana kita mencari panjang AB? Tentunya kita menggunakan teorema Pythagoras tadi. Namun dalam kasus ini kita harus mencari terlebih dahulu berapa panjang AC dan berapa panjang BC. Nah, panjang AC kita dapat hitung dengan rumus X2 min X1, di mana X2 itu sama dengan 5 dan X1-nya itu sama dengan 1, sehingga menghasilkan panjang AC itu 4. Lalu bagaimana dengan panjang BC? Panjang BC kita dapat cari dengan cara mengurangkan Y3 dikurangi Y2, di mana Y3-nya itu sama dengan 7 dan Y2-nya sama dengan 1, sehingga menghasilkan 6. Lalu kita substitusikan kepersamaan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat, di mana AC sama dengan 4 dan BC sama dengan 6, sehingga diperoleh AB kuadrat sama dengan 52, sehingga AB sama dengan akar 52. Jadi, jarak minimal yang ditempuh dari rumahnya ke rumah sakit tersebut adalah akar 52 dalam satuan kilometer atau sekitar 7,2 satuan kilometer. Oke, selanjutnya ayo diskusi. Nah, di sini terdapat 2 soal diskusi ya. Dimana soal diskusi ini harus kalian selesaikan dengan cara mengumpulkannya di meja ibu begitu. Nah, pengumpulannya kapan? Nah, nanti akan disampaikan mengenai teknisnya ya di akhir. Nah, ternyata materi kita pada hari ini sudah selesai nih. Nah, apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ya, benar, kita sudah mempelajari tentang teorema Pythagoras. Ada definisi, ada rumus, dan juga ada pemanfaatan dari teorema Pythagoras. Kita ulang lagi, teorema Pythagoras itu apa? Teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, apabila ada segitiga siku-siku dengan hipotenusanya itu adalah C dan sisi siku-sikunya itu adalah A dan B, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus yang terakhir untuk pemanfaatan teorema Pythagoras seperti yang sudah kita pelajari tadi, pemanfaatannya untuk penyelesaian permasalahan terkait dengan segitiga siku-siku. Yang kedua,
mencari ketinggian suatu benda, yang ketiga mencari jarak antara dua titik, dan lain-lain. Nah, ini terkait penugasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kalian diminta untuk menyelesaikan persoalan diskusi, dua diskusi yang tadi sudah Ibu spill ya soalnya. Nah, itu dikerjakan di dalam buku tugas, dilengkapi dengan jawaban beserta alasannya. Nah, hasil pekerjaan kalian dikumpulkan di meja guru atau meja Ibu pada hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024 pukul 8. Nah, untuk file tugasnya nanti bisa diakses melalui scan barcode yang ada dalam layar dan juga melalui link yang tertera pada layar. Begitu ya. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Oh iya, sebelumnya Ibu izin menyampaikan besok itu kita akan mempelajari materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier ya. Jadi kalian bisa mempelajari materi itu terlebih dahulu. Nah, di sini ada kata-kata dari Ibu bahwa suksesmu itu tergantung bagaimana caramu berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Terus semangat dan ingat bahwa usahamu itu akan menghasilkan hasil yang terbaik dalam atau versi dirimu. Nah, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di waktu kemudian atau di hari berikutnya, di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.